Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kembali kita bisa sama-sama belajar, dan belajar kita malam ini insya Allah tema utamanya adalah pendidikan anak, tapi kita ingin membacanya dari sebuah karya seorang ulama besar yang hidup sejak ratusan tahun silam, dari sebuah kitab yang berjudul Tanbihun Na'imul Ghumr ala Mawasimil Umr, karya Imam Ibnul Jauzi hafizahullah ta'ala. Dan materi kajian kita ini merupakan kelanjutan dari kajian yang sudah pernah kita bahas sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu pendidikan anak, dan waktu itu kita sudah mengawali pembahasan dengan mengenalkan atau membahas tentang pengantar dari kitab karya Imam Ibnul Jauzi ini. Kita coba tampilkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sudah nampak terlihat dengan jelas. Sebelum kita melanjutkan, kita pernah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab yang berjudul Tanbihun Na'imil Ghumr. Sebagian membacanya Tanbihun Na'imil Ghumr ala Mawasimil Umur. Di buku ini ditulis oleh seorang ulama besar yang biasa kita kenal dengan nama Imam Ibnul Jauzi. Beliau lahir pada tahun 508 Hijriah dan wafat tahun 597 Hijriah. Artinya antara kita dengan beliau terpaut ratusan tahun silam. Tetapi apa yang beliau bahas ini masih relevan sampai zaman kita sekarang. Meskipun beliau sudah wafat sejak ratusan tahun silam, tapi karyanya masih kita bisa rasakan. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membaca beliau menyebutkan bahwa perjalanan kehidupan manusia, umur manusia itu dibagi dalam beberapa tahapan. Beliau membaginya menjadi 5 tahapan. Tahapan pertama, sejak lahir sampai usia baligh, itu 15 tahun. Tahapan keduanya, sejak baligh sampai dengan akhir usia syabab, usia pemuda, yaitu di usia 35 tahun. Jadi yang pertama 0 sampai 15, yang kedua 20 tahun, 15 tambah 20 jadi 35 tahun. Lalu yang ketiga, dari sejak usia akhir syabab atau pemuda, dari usia 35 tahun sampai 50. Jadi rentangnya atau masanya adalah 15 tahun. Dinamakan dengan zaman al-kuhulah. Kemudian yang keempat, dari usia 50 tahun sampai dengan 70 tahun. Ini lamanya 20 tahun, dinamakan dengan zaman syaikhukhah. Kemudian yang kelima, setelah 70 tahun sampai akhir umur, dinamakan dengan zaman al-haram. Nah, jadi 15, 20, 15, 20, kemudian sampai wafat. Ini pembagian tahapan usia yang disusun atau dibuat oleh Imam Ibnul Jauzi. Nah, kemudian pada pembahasan yang lalu terakhir kita sudah mulai masuk pada tahapan pertama. Tahapan pertama perjalanan usia manusia, yaitu sejak lahir sampai dengan usia baligh.
sejak lahir sampai dengan usia balik, dan sejak lahir sampai usia balik ini beliau mengatakan, dan ini kita masuk pada inti bahasan yang beliau sampaikan. Beliau sampaikan bahwa i'lam anna hadzal mausima yata'allaqu mu'azzamuhu bil walidain. Ketahuilah bahwa musim ini atau masa ini, tahapan ini mayoritas berhubungan dengan kedua orang tua. Maksudnya ini tanggung jawab orang tua. Nah, ini kenapa buku ini menjadi bahasan penting tema kita, karena di sini Imam Ibnul Jauzi mengatakan ini tanggung jawabnya orang tua. Sebagian besar adalah tanggung jawabnya orang tua. Sebagian besar tanggung jawabnya orang tua. Nah, kemudian fahuma yurabbiyanihi. Nah, kedua orang tua yang mendidiknya. Wa yu'allimanihi, dan mengajarkannya. Wa yahmilanihi ala masalihihi, dan membawanya kepada semua yang menjadi kemaslahatannya. Semua yang menjadi kemaslahatannya. Fala yambaghi ayyaftura an ta'dibihi wa ta'limihi. Maka tidak boleh berhenti mendidik dan mengajarkan anaknya. Tidak boleh berhenti. Fa inna ta'lima fis sighari kan naqshi fil hajari. Karena mengajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Ini yang berkaitan dengan tahapan pertama pada perjalanan usia manusia, yaitu ketika mereka berada dalam usia 0 sampai dengan 15 tahun. Di sini Imam Ibnul Jauzi mengajarkan kepada kita bagaimana tanggung jawab orang tua yang sangat besar, mendidik dan mengajarkan. Kemudian membawa anak, mengantarkan anak kepada semua yang menjadi kemaslahatannya. Dan semua yang menjadi kemaslahatannya. Ya, apapun bentuk kemaslahatan tersebut. Nah, kemudian lalu beliau tekankan jangan sampai orang tua merasa futur, lalu bosan, capek mendidik anaknya atau mengajarkan anaknya. Jadi, sebagai orang tua, kalau kita sebagai orang tua, kita tidak boleh bosan. Tidak boleh futur. Futur itu, kalau secara sederhana diterjemahkan ya berhenti. Tadinya melakukan aktivitas, kemudian berhenti. Itu namanya futur. Tadinya sholat, kemudian berhenti sholat. Tadinya puasa, berhenti puasa. Tadinya zikir, berhenti zikir. Nah, itu namanya futur. Bisa berhentinya sementara atau berhentinya selamanya. Biasanya sholat sunnah, qobliyah, sekarang berhenti. Biasanya sholat malam, sekarang berhenti. Biasanya sholat duha, sekarang berhenti. Nah, itu namanya futur. Nah, pesan Imam Ibnul Jauzi ini luar biasa. Kita bisa lihat bagaimana Imam Ibnul Jauzi pesan kepada kita, jangan bosan, jangan capek. Kita ini ngajar anak, mendidik anak.
kadang di waktu-waktu tertentu kita merasakan jenuh, bosan. Bahkan kita bisa mengatakan, saya ini udah ngajari. Kemarin saya sudah beritahu, dan saya sudah berkali-kali. Kata Imam Ibnu Jauzi, jangan futur. Karena bisa jadi anak memang belum terlatih. Betul, kemarin saya sudah beritahu. Bahkan seminggu yang lalu saya sudah beritahu. Bahkan sebulan yang lalu juga saya sudah ajari. Tapi apakah otomatis anak langsung terlatih, terbiasa? Oh, belum. Mereka baru berproses. Mereka baru belajar. Mereka baru mengenal beberapa hal dan mereka baru belajar. Kadang-kadang kesalahan yang sama diulang kembali. Dan tentu kita sebagai orang tua biasa mengalami dan menyaksikan kesalahan yang sama dilakukan oleh anak. Maka pesan Imam Ibnu Jauzi ini luar biasa. Tidak boleh futur, tidak boleh berhenti, ya, tidak boleh bosan. Capek, iya. Bosan, iya, tapi jangan berhenti. Terus. Karena memang tabiat anak seperti itu. Diajari, dididik, dilatih, balik lagi, dilatih lagi, balik lagi. Kesalahan yang sama diulang lagi. Yang paling sederhana misalnya kalau kita melatih anak, membiasakan anak makan dengan tangan kanan. Apakah langsung jadi? Ketika kita beritahu makan pakai tangan kanan, dan kita beritahunya baik-baik. Anak mendengar, kemudian anak memperhatikan. Ya, pada saat itu coba mempraktekkan. Tapi apakah langsung jadi? Bahwa ketika kita beritahu sekali, langsung sepanjang hidup selalu makan pakai tangan kanan? Tidak. Kadang-kadang kita temukan, sudah diajari, besok ngulang pakai tangan kiri. Diberitahu lagi, diulang lagi lusanya. Ya, masing-masing kondisinya bisa berbeda-beda. Tapi kejadian itu menjadi salah satu contoh sederhana bahwa kita tidak boleh futur. Kata Imam Ibnu Jauzi, fala yambaghi ayyaftura an ta'dibihi wa ta'limihi. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan lelah ya, untuk terus mendidik anak kita. Termasuk mengajarkan. Kenapa? Karena mengajarkan anak-anak di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Ya, betul. Tapi kita memang sedang menanamkan. Dan kalau menanam, kadang-kadang harus diulang-ulang, dilatih, dibiasakan. Dan itu bisa sampai dalam waktu yang lamanya luar biasa, panjangnya luar biasa. Tapi itulah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Begitulah kondisinya. Artinya, kita kadang-kadang harus bersabar. Mengajarkan kembali, mengulang kembali, termasuk meluruskan. Sudah jelas salah, diulang lagi. Salah, diulang lagi. Artinya, jelas salahnya, diulang lagi. Dan kemarin sudah diberitahu. Sudah diberitahu, tapi ya begitulah. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita, inilah kondisi anak. Dan ini menunjukkan bagaimana Imam Ibnu Jauzi paham betul kondisi anak, sehingga kadang harus melalui proses yang panjang. Sampai akhlak tersebut terbangun, terbentuk, dan terasah kuat. Sampai tertanam dan betul-betul terhunjam dalam diri anak. Perlu waktu berapa lama? Bisa lama sekali. Bisa agak lama. Ya, lamanya bisa beda-beda. Tapi yang jelas, pesannya Imam Ibnu Jauzi, jangan bosan. Jangan bosan mendidik dan mengajari anak-anak. Baik itu mendidik maupun mengajar. Kalau mendidik berarti ada akhlak yang bisa jadi, atau ada perilaku yang dibiasakan, ada kekeliruan yang dikoreksi, diperbaiki, termasuk juga mengajarkan. Tentu kalau ustadz-ustadzah mengalami suasana seperti ini berkali-kali. Ada anak yang diajari,
Hari ini bisa, besok lupa lagi. Ada yang harus pelan-pelan sekali. Ada yang harus diulang-ulang. Dan kita masih ingat bagaimana muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu bukan anak-anak. Itu. Maksudnya bukan anak-anak dari usia balita. Bukan. Tapi Imam Syafi'i dengan sabarnya. Ngajarkan lagi. Tanya, udah paham belum? Belum. Ajarkan lagi. Udah paham belum? Ternyata belum juga. Itu apa enggak menjengkelkan? Oh enggak. Memang kita harus berlatih. Nah, disinilah pentingnya orang tua yang mendidik dan mengajar anak tidak boleh futur. Kadang kita hari ini ngajar dan sepertinya sudah bisa. Ternyata besok dari perilakunya, perilaku anak nampak sang anak nggak bisa. Masih nggak ngerti juga. Nah, ini paragraf pertama dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, anfusakum wa ahlikum naro. Ini surat At-Tahrim ayat 6. Artinya jagalah oleh kalian semua, anfusakum diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naron dari api neraka. Nah, kata Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Allimuhum artinya ajari mereka. Jadi maksud dari jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ajari mereka. Ajari keluarga, ajari kalau ini suami, istri, ajari anak-anak, dan tanamkan adab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Allimuhum wa addibuhum. Kalau yang ingin melihat dari mana kita bisa mengambil perkataan ini, di buku-buku tafsir kita bisa temukan salah satunya di tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir, kita bisa dapati perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Beliau mengatakan allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Ya, ajarkan dan didik supaya mereka terhindar dari segala perbuatan yang bisa mengantarkan mereka ke neraka. Nah, yang menarik dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, setelah beliau menyebutkan itu, allimuhum wa addibuhum, lalu beliau menjelaskan dengan beberapa nukilan-nukilan yang lain dari beberapa ulama, yang kemudian beliau hubungkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan dengan redaksi murus sobiyya bis salati idza balagha sab'a sinin. Idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak untuk mengerjakan sholat ketika menginjak usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Dan jika sudah mencapai usia 10 tahun, maka pukullah kalau seandainya mereka meninggalkan sholat. Lalu kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan qalal fuqaha. Para fuqaha mengatakan wa hakadza fis shaumi. Demikian pula pada puasa. Ini karena kita sudah dekat bulan Ramadan, maka puasa juga
dilakukan dengan hal yang sama. Ajarkan pada anak. Latih pada anak. Ketika mereka berusia 7 tahun, diajarkan, dilatih supaya mereka terbiasa. Dan kata Imam Ibnu Katsir, liyakuna dzalika tamrinan lahu 'alal ibadati. Agar hal tersebut menjadi tamrin. Tamrin itu artinya latihan. Jadi anak dilatih. Dilatih sholat, dilatih puasa. Jadi tidak cukup hanya sekedar diberitahu, ini ada sholat subuh itu 2 rakaat. Nggak cukup itu. Tapi diajak mempraktekkan. Oh ternyata sholat subuh itu susah ya. Bangun subuhnya itu yang susah. Kalau 2 rakaatnya dikerjakan siang hari gampang. Tapi bangun subuhnya itu yang anak perlu merasakan suasana. Merasakan bagaimana sulitnya bangun subuh yang sholatnya hanya cuma 2 rakaat. Timbang zuhur yang 4 rakaat, jumlah rakaatnya lebih sedikit. Nah, di situ namanya ta'dib. Nah, di sinilah yang dinamakan tamrinan lahu 'alal ibadah, supaya anak terlatih mengerjakan ibadah. Supaya terlatih. Dan kata beliau, likai yablugha wa huwa mustamirun 'alal ibadati wa ta'ati wa mujanabatil ma'asi wa tarkil munkar. Supaya apa? Setelah mereka terlatih, agar pada saat mereka menginjak usia balik, ya mereka sudah terlatih, terbiasa mengerjakan ibadah, dan mereka terus mengerjakan ibadah. Wa huwa mustamirun 'alal ibadah. Mereka terus mengerjakan ibadah, mengerjakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran. Nah, di sini sebutkan mengerjakan ibadah, artinya terus-menerus mengerjakan ibadah. Karena apa? Karena ketika Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tugas utamanya adalah untuk ibadah, maka ibadah itu bukan sekedar jadi pengetahuan, tapi dilatih. Sehingga kalau sudah terlatih, sudah terbiasa, itu menjadi enteng. Bahkan kalau kita sudah terlatih, tidak mengerjakan itu seperti ada hutang. Merasa berdosa. Coba rasakan kalau sudah biasa ke masjid, lalu nggak ke masjid. Kalau sudah biasa mengerjakan sholat, lalu nggak sholat. Atau mengerjakan sholat, lalu bangun terlambat. Rasakan suasananya. Pada saat bangun, astagfirullah, ini sudah jam 6. Padahal sholat subuh itu bukan jam 6. Nah, ketika kita terbangun, karena sudah terbiasa bangunnya bukan di jam 6, bangunnya di waktu subuh, hanya pada awal waktu, bangun jam 6 itu merasa terlambat, sehingga merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, harapannya dengan kita melatih itu, kata Imam Ibnu Katsir, jadi terbiasa mengerjakan ibadah, terbiasa mengerjakan ketaatan, lalu kata beliau, terbiasa menjauhi kemaksiatan. Nah, ini. Maka yang dinamakan ta'dib atau allimuhum wa addibuhum, yang diajarkan itu semua yang menjadi kemaslahatannya, semua yang menjadi kebaikannya, baik yang berisi perintah maupun larangan. Sehingga mereka kenal, mereka tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan, apa ketaatan yang harus dikerjakan, apa kemaksiatan yang harus dijauhi, dan mereka terbiasa menjauhi kemaksiatan. Ketika disebutkan mujanabatil ma'asi, menjauhi kemaksiatan, itu artinya menjauhi kemaksiatan itu memang perlu dilatih. Karena kalau orang tidak terbiasa menjauhi kemaksiatan, dia akan terus-menerus. Atau kadang tergoda untuk sesekali melakukan. Tapi kalau orang sudah terbiasa menjauhi kemaksiatan, begitu melakukan kemaksiatan, ada rasa dosa yang itu berat sekali. Bahkan yang menarik di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi,
beliau menceritakan tentang seorang ulama, seorang imam yang begitu hati-hatinya sampai-sampai disebutkan dalam biografinya, kira-kira redaksinya itu la yuhsinu ayyasi Allah. Tidak terampil, tidak pandai melakukan maksiat kepada Allah SWT. Tidak terampil atau tidak pandai maksiat. Karena apa? Karena memang tubuhnya tidak dilatih. Tubuhnya tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Sekarang kalau orang lisannya terjaga, kalau lisan, termasuk lisan anak-anak kita, terjaga, tidak terbiasa mengucapkan kata-kata cacian, makian, termasuk menyebut hewan berkaki 4 yang kadang disebutkan oleh sebagian orang untuk sesuatu atau menggambarkan sebagai hewan yang najis ain atau najis zatnya, karena sudah tidak terbiasa sejak awal, mengucapkan itu susah. Dan bandingkan dengan orang yang sudah terlatih lisannya, sehingga kepada saat mengucapkan itu entengnya luar biasa, mudah sekali mengucapkan kata tersebut dan dengan sangat mudah dikeluarkan di waktu kapanpun dan dimanapun. Nah, kita ingin mendidik anak-anak kita sampai akhirnya mereka tidak terampil berbuat maksiat. Artinya mereka memang tidak terbiasa, jauh dari suasana seperti itu. Sehingga resistensi, daya tolaknya itu kuat. Daya tolak terhadap kemaksiatan. Nah, termasuk juga watarkil mungkar dan meninggalkan kemungkaran. Ya. Dan meninggalkan kemungkaran. Nah, ini untuk menunjukkan kepada kita sekali lagi bahwa ini ditanamkan, diajarkan, dan itu menjadi adab, menjadi perilaku, sehingga tertanam kuat dalam diri. Penjelasan Ali bin Abi Thalib ini sangat mendalam ketika menjelaskan qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau sampaikan dengan 2 kata kunci, alimuhum, lalu wa'adibuhum. Ajarkan dan didiklah sampai itu menjadi adab yang tertanam kuat. Sampai menjadi yang berkeadaban. Sampai menjadi manusia yang berperadaban. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Lalu apa yang diajarkan? Imam Ibnu Jauzi menyebutkan fayu'allimanihi thaharata wassalah. Kedua orang tua mengajarkan anaknya thaharah dan salat. Ini sekaligus pesan pada kita semua sebagai orang tua, atau mungkin sebagian kita adalah pendidik untuk anak-anak, guru, ustadz, ustazah. Ajarkan thaharah dan salat. Kalau kita sebagai orang tua, kita usahakan mengajarkan hal-hal seperti ini sejak mereka sebelum masuk ke bangku sekolah. Kenapa? Supaya pahalanya kita yang dapatkan. Karena kita yang mengajarkan mereka. Sehingga ketika mereka terampil mengerjakan wudhu misalnya, mereka terampil mengerjakan wudhu, wudhunya itu karena kita yang mengajarkan. Dan mereka sudah terampil, sehingga setiap kali mereka berwudu kita dapat pahala. Karena kita yang ngajarkan. Sholat juga kita yang ngajarkan. Dan thaharah tentu dengan berbagai bentuknya, bukan cuma wudu. Termasuk dalamnya bersuci, buang air kecil, lalu istinja. Mana sih cara istinja? Kalau dalam kondisi tertentu terpaksa harus tayamum, gimana sih cara tayamum? Kemudian sholat, kalau sholat nggak bisa berdiri, sholat sambil duduk itu gimana sih? Kalau nggak bisa duduk,
dan terpaksa berbaring, sholat sambil berbaring, gimana caranya? Nah, bagian-bagian dalam sholat juga begitu. Setiap rakaat kita membaca Al-Fatihah, kita ajarkan Al-Fatihah. Yang semua kita bisa. Karena setiap hari kita membacanya dan sejak kecil kita membacanya. Kita bisa ajarkan Al-Fatihah ke anak-anak kita. Kemudian wayadribanihi ala tarkiha idza balagha 10 sinin. Dan kedua orang tua memukul anaknya kalau meninggalkan toharoh, meninggalkan sholat jika sudah mencapai usia 10 tahun. Dari usia 7 sampai 10 ada 3 tahun. Kalau itu sholat, dalam sehari sholatnya 5 kali. Dalam setahun, sholatnya kalau 5 kali 300 sekian, angkanya ini sudah sangat banyak, sangat besar. Kemudian, kalau dikali 3, ya, kali 3 tahun, jadi angkanya luar biasa. Kalau misalnya setahun itu 350, misalnya, jelas bukan 350. Kalau 5 kali kan berarti sudah 1750. Kemudian kalau dikalikan 3, berarti sudah 5250. Artinya, kalau orang tua mengajarkan anaknya sebanyak itu, artinya sebanyak lebih dari, sekali lagi lebih, ya, bukan pas, lebih dari 5250 kali. Itu kan di situ bukan cuma sekedar mengajarkan, tetapi mendidik. Sebanyak sampai 5.000, mungkin 5.500-an, lebih dari 5.250 kali. Caranya bisa berganti-ganti, bisa berbeda-beda. Kadang-kadang diajak ngobrol, kadang-kadang dia diberi contoh, kadang ditunjukkan, kadang disuruh, kadang, dan segala bentuk yang bisa mengantarkan anak untuk mengerjakan sholat. Kalau di usia sebelum itu, apa nggak dilatih? Ya dilatih. Pada usia sebelum itu, anak bisa melihat. Misalnya usia 3 tahun, anak sudah melihat orang tuanya, atau bahkan sebelum itu sudah melihat ayahnya, ibunya sholat, melihat takbiratul ihram, melihat ruku, i'tidal, sujud. Biarkan anak melihat. Dan pada usia-usia berikutnya juga masih mungkin cuma melihat dan tidak mengerjakan. Usia 3 tahun masih juga nggak sholat, tapi cuma lihat saja. Meskipun kadang-kadang kita coba latih dan kita biasakan dengan pakaian tertentu supaya merasakan suasana sholat. Ya, kadang sholat 2 rakaat, baru setengah rakaat sudah lari kemana. Biarkan. Ini bagian dari proses. Tapi ini harus berjalan terus. Nah, kemudian selain toharoh dan sholat, kita lihat di sini lanjutannya. Ini kata Imam Ibnu Jauzi. Wa yuhafidhanihil Qur'ana. Nah ini. Yuhafidhani dari kata hifd. Hafal. Menjaga. Orang tuanya yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Sehingga anak hafal Al-Quran. Maksudnya nggak hafal Quran. Ya sudah hafal yang pendek-pendek lah suratnya. Karena saya cuma bisanya juz 30, ya saya cuma bisa ngajarkan. Enggak apa-apa, itu dulu aja, dimulai. Saya cuma bisa, baru yang belakang-belakang dulu, nanti yang, kalau sudah yang agak panjang, ya nanti sambil berproses, mengulang, ya mulai dari yang bisa dulu. Biasanya inna a'tayna wal asri, idza jaa. Baru surat yang pendek-pendek nggak apa, mulai dari situ. Mulai sampai akhirnya hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, alhamdulillah hafal. Lalu ada begitu seterusnya. Nggak apa-apa, baru bisanya sampai di situ, tapi proses ini harus jalan. Sama seperti mengajarkan toharoh tadi. Bisa jadi kemampuan atau pengetahuan kita tentang toharoh dan sholat tidak sekelas ustadz-ustadz yang mumpuni. Tapi paling tidak yang dasar-dasar kita bisa.
Paling enggak yang dasar-dasar kita tahu. Hanya belum bisa yang mendalam, belum bisa yang jauh, yang macam-macam, belum. Baru bisanya apa? Baru bisa yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Ya sudah itu deh. Nah, ya, artinya baru bisa yang enteng, ya mudah. Ya. Mulai dari situ. Yang mulai dari yang mudah dulu sampai dengan naik ke level berikutnya. Nah, ini yang dimaksudkan dengan bagaimana mengajarkan hafalan Al-Quran kepada anak-anak. Dan ternyata apa? Masih ada lanjutannya. Ternyata masih ada lanjutannya. Wa yusmi'anihil haditha. Jadi, selain mendidik anaknya supaya hafal Quran, berikutnya adalah memperdengarkan hadis. Yusmi'anihil haditha. Memperdengarkan hadis. Wah, kalau gitu, apa kita harus mendalam ilmunya tentang hadis? Yang ringan-ringan aja, ya kita bisa. Ada buku hadis yang jumlahnya nggak terlalu banyak, 42 hadis. Arba'in Nawawiyah. Bisanya itu ya sudah. Mulai dari Arba'in. So, kalau pakai Sahih Bukhari berat, Sahih Muslim berat, Sunan Abi Daud dan seterusnya. Ini kitab-kitab yang berat-berat. Kita mulai dari yang ringan. Levelnya baru Arba'in Nawawiyah, mulai dari situ. Terus bisa naik lagi Riyadhus Shalihin, mulai ke Riyadhus Shalihin. Sehingga sejak kecil anak sudah mulai mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan hadis. Jadi isi kepalanya sejak kecil sudah biasa berinteraksi dengan Quran dan hadis. Sudah biasa berinteraksi dengan panduan syariat. Kemudian apa? Wa mahtamala minal ilmi amarahu bihi. Nah, kalau memang anak mampu belajar ilmu tertentu, maka diajari. Dikondisikan, disuruh untuk belajar. Nah, ini sesuai dengan tahapan usianya. Kalau sudah mulai bisa dikenalkan bahasa, kenalkan bahasa. Kalau bisa dikenalkan dengan, jadi ada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu yang cocok untuk anak-anak, yang bisa kita kenalkan, kita kenal. Pada usia tertentu, anak sudah mulai bisa kenal beberapa bahasan fikih yang sederhana, yang ringan. Ajarkan. Mulai bisa dikenalkan dengan beberapa bahasan akidah yang sederhana. Kenalkan sebetulnya pencipta kita ini siapa sih? Kehidupan dunia ini nanti akan berakhir, setelah itu terus apa? Nanti ada akhirat, ada surga, ada neraka, ada apa saja yang bisa dikenalkan yang memungkinkan. Dan tentu sekali lagi sesuai dengan tahapan usianya. Surga harus dikenalkan, neraka juga harus dikenalkan sesuai dengan tahapan usianya. Kenalkan yang ringan-ringan. Belum sampai ke kondisi yang berat-berat atau bahasannya yang rumit. Bahasan surga itu kan bisa disajikan dengan paparan yang sederhana, yang ringkas. Surga, neraka, kemudian di hari kiamat nanti akan ada, kemudian alam kubur itu apa, yang kira-kira memungkinkan dikenali dan dipelajari oleh anak sesuai dengan usianya. Nanti kalau sudah bertambah lagi usianya, kenalkan lebih dalam lagi. Bertambah lagi usianya, dikenalkan lagi, dan begitu seterusnya. Nah, jadi toharo, sholat, dan kalau melihat tafsir Ibnu Katsir,
termasuk dalamnya adalah puasa, kemudian ajari anak Al-Quran. Dan bukan cuma diajari membaca, tapi yuhafidhonihil Quran. Sampai anak hafal Al-Quran. Dengan cara apa? Ya bisa jadi diulang-ulang. Mungkin ayahnya atau ibunya yang sering mengulang-ulang. Sampai akhirnya hafal, karena apa? Karena saking seringnya dengar. Saking seringnya dengar. Dari mana? Dari mulut ibunya, dari mulut ayahnya, dari mulut abinya atau umminya. Atau mendengar hadis. Ada hadis yang dibacakan, lalu dibacakan lagi. Akhirnya jadi hafal. Kalau nggak hafal, paling tidak tahu, oh ada hadis tentang niat. Ada hadis yang kita lihat di Arba'in Nawawiyah yang merupakan pokok-pokok ajaran Islam. Ada hadis tentang rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam berapa sih? Kemudian ilmu yang memungkinkan diajarkan kepada anak. Nah, kemudian ya lanjutannya wa yuqabbihani indahul qabih. Dan mengajarkan, ya orang tua mengajarkan kepada anak yang buruk itu supaya tertanam dalam diri sang anak sebagai keburukan. Supaya tertanam, sehingga apa? Sehingga kebenciannya, daya tolaknya, resistensinya terhadap keburukan itu tertanam. Ketika melihat kemungkaran, tanamkan dalam diri anak kebencian terhadap kemungkaran tersebut. Ada kejahatan, tanamkan dalam diri anak kejahatan. Bahwa itu adalah perbuatan yang jahat maksudnya. Sehingga anak merasa harus menjauhinya. Bahkan untuk sesuatu yang menjijikkan, anak merasa jijik dengan hal tersebut. Sebaliknya, wa yuhassinani indahul malih. Dan mengajarkan orang tua, mengajarkan kepada anaknya yang baik itu sebagai sesuatu yang baik. Dan anak merasa senang dan menikmati. Sampai akhirnya anak tertanam dalam dirinya karakter atau kebiasaan. Dia merasa senang. Kita ini kadang-kadang mencintai sesuatu karena ada orang yang mengajarkan kepada kita sesuatu itu menarik dan akhirnya kita jadi senang. Entah itu senang melakukan perbuatan A, senang melakukan perbuatan B, dan seterusnya. Karena apa? Karena ada yang mengantarkan dan kelihatan kok kayaknya enak. Gitu. Coba perhatikan, ada sebagian anak tuh senang jahit. Kenapa? Lihat ibunya jahit. Terus dilihat, kok enak juga ya. Lalu ada lihat orang tuanya nulis, jadi ikut-ikutan nulis. Lihat orang tuanya membaca, jadi ikut-ikutan juga pegang buku, padahal nggak bisa baca. Tapi ya biar anak senang membaca, senang menulis, senang menjahit, senang membantu orang, senang. Nah, hal-hal yang baik itu dilatih sampai anak merasa memang hal tersebut menjadi perilaku yang dekat dengan kehidupannya dan dia menikmati itu. Wa yahussanihi 'alal makarimi 'ala qadri ma yahtami. Dan kedua orang tuanya menganjurkan anaknya pada hal-hal yang termasuk dalam perbuatan atau perilaku yang mulia. Makarim. Perbuatan-perbuatan akhlak yang mulia ala qadri ma yahtamilu, sesuai dengan kadar kemampuannya. Karena kadang-kadang anak belum mampu, ya jangan dipaksa. Tapi kalau sudah bisa, kenalkan. Sudah bisa, ajarkan. Sudah bisa lagi, ajarkan lagi. Sampai akhirnya anak menikmati.
anak senang. Dan orang tua kalau melihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jauzi ini, perlu belajar menciptakan suasana. Apa yang dianggap baik, menyenangkan dalam pandangan syariat, itu kita lihat sebagai sesuatu yang baik. Akhirnya anak menikmati. Anak melihat orang tuanya seperti malam ini misalnya, anak melihat orang tuanya ikut kajian. Pada saat ada kajian begini, ada yang menyimak, kemudian sambil mencatat. Biarkan anak melihat. Dan anak melihat bahwa kita ini menikmati mengikuti kajian. Kita nggak tahu kapan anak nanti kelak menjadi orang yang juga menikmati, senang dengan kajian-kajian. Karena kalau sudah senang, kita akan merasakan kenikmatan luar biasa. Anak senang berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Dan kalau sudah sampai menikmati itu, ayo dorong terus, didukung terus. Karena anak berada pada usia, dia merasa itu sebagai sesuatu yang malih. Sesuatu yang kok rasanya enak ya. Ke masjid itu senang. Di masjid itu ketemu orang, dengar bacaan Al-Quran, kemudian ketemu temannya, melihat suasana ini dan itu. Kadang-kadang ada selingan, misalnya di beberapa tempat sekarang ini ada yang kita dapati, ada yang pulang dari masjid dapat snack, pulang dari masjid dapat makanan, entah itu ada pengajian atau ada yang pada hari Jumat membagikan makanan. Tapi anak merasa ada suasana yang menyenangkan di masjid. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Sehingga masjid itu tempat yang menyenangkan, sebaliknya tempat-tempat maksiat itu tempat yang qabih, tempat yang menjijikkan. Anak merasa ingin jauh dari suasana itu. Nah, fa innahu mausimuz zar'i, karena itu adalah musim kita menanam. Nanamnya kapan? Ya sekarang ini kita nanam. Kapan kita memetik hasilnya nanti? Sekarang ini waktunya kita menanam. Dan kalau orang menanam, bayangkan seperti kalau kita nanam tanaman. Cari tanaman yang bisa jadi perlu waktu lama untuk menanamnya. Kita lihat hasilnya lama sekali. Capek. Ya begitulah nanam. Dan harus sabar. Bayangkan kalau petani nggak sabar. Nanam padi, terus minta seminggu langsung panen. Ya nggak bisa. Mereka sabar. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampai bulan baru panen. Bayangkan padi itu kan nggak ada ceritanya panen 1 bulan langsung panen. Jadi harus bersabar. Nanti disirami, ada hama, singkirkan, ada ini dan ya begitulah. Namanya mausimuz zar'i, musim menanam. Ini ada syair, qala syair la tashu an adabis saghiri wa insyaka alamat ta'abi. Alamat ta'ab wada'il kabira li sya'nihi kabirul kabiru anil adab. Jadi jangan sampai kita lalai dari mendidik anak sejak kecil. Meskipun dia akan mengeluh pedihnya, rasa capek. Dan biarkanlah orang yang tumbuh dewasa dengan urusannya, dengan keadaannya, yang dia tumbuh dewasa tetapi jauh dari adab. Jadi di masa ketika anak-anak itu diajarkan, ajarkan terus, tanamkan. Kemudian qala akhar innal ghusuna idza qawwamtaha i'tadalat wala yalinu idza qawwamtahul khashab. Qad yanfa'ul adabul ahdatsa fi mahalin wa laysa yanfa'u fi dzaibatil adab. Ini maknanya bersama dengan yang di atas. Jadi kita menanam atau kita mengajarkan adab itu ya ketika masih kecil. Dan kadang-kadang itu seperti kalau kita nanam tanaman. Kadang-kadang kita harus berusaha untuk gimana caranya ketika sudah mulai
melenceng sedikit, diluruskan lagi. Melenceng sedikit, diluruskan lagi. Sebab apa? Kalau dia sudah menjadi kayu yang keras, diluruskan susah. Kalau memang sudah bentuknya melenceng. Nah, disinilah perlunya kita terus menanamkan adab. Apalagi pada masa-masa ketika mereka masih di usia anak-anak. Yang terakhir, Wakana Abdul Malik bin Marwan. Ini Abdul Malik bin Marwan ini khalifah di Bani Umayyah. Ini khalifah keempatnya. Yang Marwan, Abdul Malik yang kelima. Kemudian, karena Abdul Malik bin Marwan yuhibbu ibnahu Al-Walid. Abdul Malik bin Marwan itu senang sekali, cinta sekali sama anaknya Al-Walid. Yang kelak kemudian menjadi khalifah sesudahnya. Karena sesudah Abdul Malik bin Marwan, khalifah berikutnya adalah Al-Walid. Kemudian setelah itu Sulaiman bin Abdul Malik, baru kemudian Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu periodenya setelah Al-Walid dan Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini karena saking senangnya sama anaknya Al-Walid, wala ya'muruhu bil adab. Tidak memerintahkan dengan adab. Jadi sebagian literatur mengatakan bahwa tidak ditempatkan di tempat di mana anak-anak pada saat itu, pada usianya, belajar adab. Termasuk belajar adab itu belajar bahasa. Ya, belajar bahasa. Kenapa? Karena salah satu bentuk terapan dari adab adalah bahasa. Kita bertutur kata yang baik itu bagian dari penerapan adab. Kita memilih kata yang paling pas untuk kita sampaikan kepada seseorang, itu bentuk dari kita belajar adab. Dan itu harus dilatih sejak kecil. Sehingga dia tahu tata krama, sopan santun, bagaimana caranya mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan bentuk-bentuk adab yang begitu banyak. Dan itu harus dilatih. Dan dibiasakan, bukan cuma sekedar mengenal kosakata. Hanya tahu kosakata A, B, dan seterusnya, tapi dilatih sampai akhirnya terbiasa. Apa yang terjadi? Karena Abdul Malik bin Marwan ini tidak mendidik anaknya, akhirnya fakharaja lahanan. Akhirnya Al-Walid bin Abdul Malik sering melakukan kesalahan dalam bahasa. Jadi lahan itu salah dalam bahasa. Ini kalau dilihat di catatan kakinya, maksudnya adalah salah dalam berbicara, tidak terampil menerapkan kaidah-kaidah nahwu dalam ucapan. Sehingga kadang-kadang salah. Nah, apa kata Abdul Malik bin Marwan? Beliau mengatakan, "Adarra hubbuna bil walid." Ternyata cinta kita, sayang kita kepada Al-Walid ini yang justru itu memberikan mador. Artinya saking sayangnya, saking memberikan proteksi atau perlindungan kepada anak, akhirnya malah justru membahayakan anak. Makanya dalam mendidik, kadang-kadang kita perlu punya keberanian. Kadang-kadang perlu ketegasan, kadang-kadang perlu rasa tega. Ya kasihan kan anak itu, waktunya tidur masa dibangunkan. Ya tapi memang waktu sholat, terus gimana? Ini waktu sholat. Terus apa yang dibiarkan aja nggak usah sholat? Ya karena kasihan. Kasihan masih anak-anak, capek lagi. Ya kalau usianya baru 2 tahun, 3 tahun, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau usianya sudah 9 tahun, 10 tahun, ya kita bangunkan. Bangunkan itu bukan karena kita tidak sayang, justru karena kita sayang. Karena ini kita membangunkan untuk bekalnya di masa yang akan datang. Kita bukan mencelakakan anak.
Kita bukan membinasakan anak, bukan. Tapi kita ingin melatih anak sampai akhirnya terbiasa. Tubuh ini jadi terbiasa kalau subuh ya bangun. Kalau malam gini, oh iya, belum sholat isya. Jadi kesadaran itu terbangun. Jadi sadar dan tahu persis, oh iya, belum sholat. Akhirnya sholat. Nah, ini ulasan yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.